Mencuri 2 ekor ayam, kasus ini berakhir dengan kematian. Seorang pria berinisial KD diduga mencuri ayam di Tabanan, Bali. Kasus ini kemudian berakhir tragis setelah KD dikeroyok hingga meninggal dunia. Tapi kasus ini ternyata tidak sesederhana itu. KD disebut pernah terlibat kasus pencurian, bahkan motor yang digunakannya juga diduga merupakan hasil pencurian. Lalu, apakah hal tersebut bisa menjadi alasan masyarakat untuk menghukumnya sendiri? Dan kalau hukum diselesaikan dengan kekerasan, apakah kita masih bisa menyebut Indonesia sebagai negara hukum? Di video ini, saya akan membahas kasus tersebut dari sudut pandang hukum Indonesia dan nilai-nilai Pancasila. Kasus ini terjadi di Banjardinas, Juwuklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. KD diduga mengambil 2 ekor ayam milik warga. Menurut keterangan polisi, saat kejadian KD juga membawa sajam, ketapel, dan batu. Yang membuat kasus ini semakin rumit, polisi menyebut KD merupakan residivis, pernah terlibat kasus pencurian sebelumnya. Motor yang digunakannya juga disebut merupakan hasil curian. Masyarakat sendiri disebut sudah merasa resah karena adanya kasus pencurian ayam sebelumnya dan telah melaporkannya kepada pihak kepolisian. Namun pada akhirnya, situasi justru berujung pada pengeroyokan terhadap KD hingga meninggal dunia. Dalam perkembangan kasusnya, beberapa warga kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dari kasus ini sebenarnya ada 2 persoalan hukum yang harus kita bedakan. Yang pertama adalah dugaan pencurian yang dilakukan oleh KD, dan yang kedua adalah tindakan pengeroyokan yang menyebabkan KD meninggal dunia. Menurut saya, keduanya harus tetap diproses berdasarkan hukum. Walaupun KD diduga sering melakukan pencurian, hal tersebut tidak otomatis memberikan hak kepada masyarakat untuk menghukumnya sendiri. Di sisi lain, kita juga tidak bisa mengabaikan keresahan masyarakat. Jika benar masyarakat sudah melaporkan dugaan pencurian tetapi merasa belum mendapat respon yang memadai, hal tersebut tentu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Menurut saya, masyarakat harus menghormati hukum, tetapi aparat juga harus responsif terhadap laporan masyarakat. Kalau kita kaitkan dengan Pancasila, kasus ini juga memberikan banyak pelajaran. Yang pertama, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesalahan harus diproses melalui hukum. Yang kedua, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Masalah seharusnya diselesaikan dengan cara yang bijaksana. Kemudian yang ketiga, di sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan harus diberikan kepada semua pihak. Jika KD terbukti melakukan pencurian, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi jika ada orang yang melakukan pengeroyokan hingga menyebabkan kematian, perbuatan tersebut juga harus diproses secara hukum. Jadi, keadilan bukan berarti membela satu pihak, tetapi memastikan semua pihak diperlakukan sesuai hukum. Menurut pendapat saya, kasus ini menunjukkan bahwa main hakim sendiri bukan solusi. Bahkan ketika masyarakat memiliki alasan untuk marah. Saya bisa memahami mengapa masyarakat merasa resah, terutama jika memang terjadi pencurian berulang, dan laporan masyarakat dianggap belum mendapat respon yang cukup. Tetapi jika setiap orang bebas menghukum orang lain berdasarkan kemarahannya sendiri, maka hukum akan kehilangan fungsinya. Sebaliknya, aparat penegak hukum juga harus melakukan tugasnya dengan baik, agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Jadi, tanggung jawab menjaga hukum bukan hanya milik masyarakat atau polisi saja, tetapi keduanya memiliki peran masing-masing. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa suatu masalah hukum tidak bisa diselesaikan hanya dengan melihat siapa yang salah dan siapa yang benar. KD memang diduga melakukan pencurian dan memiliki riwayat kasus sebelumnya, tetapi hal tersebut tidak membuat tindakan main hakim sendiri menjadi benar. Begitu juga dengan masyarakat. Mereka berhak merasa aman dan melaporkan kejahatan, tetapi tetap tidak boleh mengambil alih kewenangan hukum. Menurut saya, Indonesia sebagai negara hukum berarti tidak ada seorang pun yang boleh berada di atas hukum.
Dan sebagai masyarakat yang berlandaskan Pancasila, kita harus menyelesaikan masalah dengan cara yang manusiawi, bijak, dan adil. Karena pada akhirnya, hukum bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang bagaimana keadilan ditegakkan. Semoga kasus ini cepat selesai dan diadili seadil-adilnya. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan informasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.